Halo guys, kita berjumpa kembali saat ini di channel Buyung Kosa Putra. Ya, apa kabarnya? Pasti harapan saya tetap semua teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Pada saat ini kita akan merenungkan mengenai kepemimpinan. Banyak yang perlu untuk kita bahas. Mungkin ini bisa berepisode ya, bisa berseri mengenai kepemimpinan ini. Jadi kita mau belajar mengedukasikan mengenai kepemimpinan. Sering kita menemukan pemimpin-pemimpin yang mereka terkadang tidak mau dengar masukan, pemimpin yang tidak mau diberi saran, ada juga pemimpin yang tidak mau dikritik dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Jadi ini yang sering sekali terjadi. Maka kita perlu untuk memikirkan apakah pemimpin yang baik memiliki kriteria seperti ini. Jadi kita perlu untuk mengetahuinya, itu ya. Karena banyak kita menemukan hal-hal seperti ini. Apakah benar pemimpin yang tidak mau menerima masukan, menerima saran, menerima kritik, dia pasti berkembang? Ya belum tentu juga. Belum tentu benar dan belum tentu juga salah, gitu ya. Jadi ini yang perlu untuk kita ketahui bagi teman-teman semuanya, calon-calon pemimpin nih, generasi-generasi muda. Ayo, kita harus sadar kalau kita mau menjadi pemimpin, jangan jadi bos, tetapi kita harus jadi leader. Seorang leader, dia tidak akan pernah bisa berhasil tanpa ada masukan daripada teman-teman timnya. Ini dia. Nah, sebelum kita membahas mengenai kepemimpinan yang tidak mau menerima masukan dari orang lain, mari saya mengundang bagi teman-teman semua yang belum pernah mengklik tombol subscribe di channel Buyung Kosa Putra ini. Yuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasinya. Ikuti juga TikTok daripada Buyung Kosa Putra. Ya, jadi bisa follow, bisa ikuti di sana supaya juga bisa mengikuti setiap video-video TikTok yang saya bagikan. Berbicara mengenai pemimpin yang tidak mau dikasih masukan, ada kekuatan, ada kelemahan. Segala sesuatu ada kekuatan dan ada kelemahan. Tetapi kelemahannya pasti akan jauh lebih banyak ketimbang pemimpin yang mau mendengarkan, menerima masukan dari masyarakat luas, dari orang lain. Bukan hanya dari orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan hanya dari sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, tetapi dia mau menerima dari semuanya. Seorang pemimpin yang tidak mau diberi nasihat, ditegur, dikritik adalah pemimpin-pemimpin yang egois, pemimpin-pemimpin yang termasuk kategori sombong. Pemimpin yang kategori sombong pasti orang-orang yang dipimpinnya ya nggak banyak melawan juga. Karena buat apa dipikir melawan juga percuma. Biasanya ketika ada pemimpin yang seperti ini, ada orang-orang yang mau kasih masukan yang baik, masukan yang berguna, lalu dia tidak diterima, itu biasanya hanya satu kali dia kasih masukan, setelah itu ya didiamkan saja, dibiarkan saja. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini justru berbahaya. Berbahaya kenapa? Hanya tinggal menunggu datangnya kehancuran saja. Jadi pemimpin yang baik harus bisa menerima kritikan. Kan nggak semua yang dia lakukan itu benar. Kan nggak semua yang dia punya rencana planningnya itu bagus. Jadi dia perlu, karena pemimpin yang baik harus menjadi seorang leader, bukan menjadi seorang bos. Kalau bos itu pasti banyak dibenci, pasti tidak disukai oleh teman-temannya di bawahnya atau yang dipimpinnya. Tapi kan terkadang ya namanya bos, dia punya uang, dia punya perusahaan, apalagi kita kerja sama dia, dia merasa benar saja, dia merasa dia paling benar, dia merasa yang memiliki perusahaan. Nah, kalau ada yang kayak begini, ya memang saat itu pasti kita ya udah diam aja, yang penting kita kerja dapat uang. Tapi pemimpin yang baik, yang dia mau perusahaannya, bisnisnya, usahanya berkembang, maka dia harus bisa menerima setiap saran, setiap masukan. Nah, ini orang yang mau menerima saran dan masukan, dia pasti bisa berkembang dengan baik. Dia pasti bisa merubah, karena yang bisa melihat kekurangan kita sebagai seorang pemimpin
itu orang lain. Diri kita pasti akan merasa ini sudah benar sesuai teori yang kita pelajari. Tetapi zaman terus berkembang, apalagi sekarang zamannya zaman digital, ya. Kalau perusahaan atau kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak mau belajar untuk bertumbuh, berkembang, mengikuti zaman, kita pasti akan ditinggalkan. Banyak contohnya, perusahaan-perusahaan yang akhirnya ditinggal. Dulu kita mungkin tahu yang namanya handphone BlackBerry. Handphone BlackBerry berusaha untuk memonopoli dia dengan BBM-nya. Merasa dia sudah cukup kuat, merasa dia pasti tidak ditinggalkan oleh penggemar-penggemar atau pengguna-penggunanya, para pecinta BlackBerry waktu itu. Tetapi perkembangan zaman apa? Ketika perusahaan ini tidak mau diberi masukan, tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, toh akhirnya sekarang apakah masih ada? Sudah tidak ada. Itu. Nah, terus perusahaan handphone Nokia. Dulu paling terkenal ini perusahaan. Ini paling hebat. Tetapi ketika dia mungkin menolak, mungkin tidak mau menerima saran kritik dari masyarakat luas. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia tidak mau mengembangkan, tidak mau mengikuti setiap perkembangan yang ada. Sekarang ini apakah masih ada yang menggunakan Nokia?